Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk hada dan hadihi yang artinya ini dan dalika dan tilka yang artinya itu. Nah, materi tersebut akan Bu Ani jelaskan dalam video yang akan ditayangkan setelah ini ya. Nah, Bu Ani harap anak-anak dapat menyimak, mencermati, dan memahami video yang Bu Ani tayangkan dengan baik ya. Siap? Nah, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kata tunjuk hada dan hadihi. Hada dan hadihi artinya ini. Perbedaannya yaitu kalau hada digunakan untuk menunjuk benda laki-laki atau orang laki-laki, sedangkan hadihi digunakan untuk menunjuk benda perempuan atau orang perempuan. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana cara membedakan benda perempuan dan benda laki-laki dalam bahasa Arab? Ya, benar. Kita lihat dari tulisannya. Apabila pada tulisannya diakhiri dengan huruf ta marbutoh, maka benda tersebut termasuk benda yang berjenis perempuan. Sedangkan tulisan yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh, maka benda tersebut termasuk ke dalam benda berjenis laki-laki. Mari kita perhatikan contohnya. Contoh penggunaan kata tunjuk hada dan hadi. Yang pertama, hada kitabun. Ini buku paket. Nah, kata kitabun adalah benda berjenis laki-laki karena tulisannya tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Jadi menggunakan kata tunjuk hada. Hada kitabun. Ini buku paket. Contoh yang kedua, hadihi saburatun. Ini papan tulis. Bahasa Arab dari papan tulis adalah saburatun. Karena tulisan kata saburatun diakhiri dengan huruf ta marbutoh, maka kata tersebut merupakan benda berjenis perempuan. Jadi menggunakan kata tunjuk hadihi. Hadihi saburatun. Ini papan tulis. Selanjutnya, kata tunjuk dalika dan tilka. Dalika dan tilka artinya itu. Dalika digunakan untuk menunjuk orang atau benda berjenis laki-laki. Sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk benda atau orang berjenis perempuan. Perhatikan contoh berikut. Contoh penggunaan kata tunjuk dalika dan tilka. Yang pertama, dalika maktabun. Itu meja.
Nah, bahasa Arab meja adalah maktabun. Tulisan maktabun tidak diakhiri dengan huruf tak marbutoh ya, sehingga benda tersebut berjenis laki-laki. Jadi menggunakan kata tunjuk dzalika. Contoh yang kedua, tilka sa'atun. Itu jam. Jam bahasa Arabnya sa'atun. Tulisannya diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Jadi jam merupakan benda berjenis perempuan. Jadi kata tunjuk yang digunakan adalah tilka, bukan dalika. Tilka sa'atun. Itu jam. Nah, anak-anak, itulah cara membedakan menggunakan kata tunjuk hadza dan hadhihi serta dzalika dan tilka. Cukup mudah bukan? Yang penting kita harus ketahui benda tersebut benda berjenis laki-laki atau benda perempuan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat tulisan dari bahasa Arab benda tersebut. Apakah anak-anak paham? Insya Allah paham ya. Nah, untuk mengukur apakah anak-anak paham atau tidak, silahkan anak-anak bisa berlatih mengerjakan latihan soal yang Bu Ani lampirkan dalam bentuk PDF. Nah, nanti di halaman terakhir silahkan anak-anak bisa dikerjakan sesuai dengan pemahaman anak-anak. Siap nggih? Nah, Bu Ani cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Nah, anak-anak, banyak kesalahan Bu Ani itulah mohon maaf. tadi Wassalamualaikum.